dari mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelompok 3, semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz MPDI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Tanggung Jawab Pendidikan dalam Islam, Peran Orang Tua, Guru, serta Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jody Ismail. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara keluarga di dalam Islam. Keluarga di dalam Islam adalah tempat madrasatul ula, tempat belajar seorang anak. Seorang anak tersebut bisa menjadi idealis atau karakter seperti apa tergantung bagaimana keluarga dan orang tua mendidiknya. Jadi sebelum ke sekolah SD, SMP dan seterusnya, keluarga adalah faktor yang sangat penting demi terbentuknya karakter seorang anak di masa depan kelak. Di sini ada pun beberapa faktor-faktor atau tugas keluarga dalam mendidik anak. Di antara yang pertama adalah tugas keluarga adalah membimbing serta menuntun anak ke jalan yang benar, ke jalan yang ingin orang tua ingin kedepannya seorang anak menjadi seseorang yang baik. Dan yang kedua adalah di sini adalah beberapa fungsi-fungsi keluarga terhadap perkembangan dalam pendidikan anak di dalam Islam. Di antaranya adalah yang pertama adalah tugas orang tua dan keluarga adalah memberikan dan mendistribusikan informasi atau ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bekalnya di masa depan kelak. Kemudian fungsi keluarga dalam anak adalah orang tua harus menjamin keselamatan serta keselamatan jasmani maupun rohani. Dan yang berikutnya adalah menjamin dari gangguan yang bersifat dari luar rumah sehingga anak merasa nyaman, aman ketika bersama keluarga dan di dalam rumah. Di sini selanjutnya adalah tugas dan peranan ibu terhadap pembentukan dan pendidikan anak di dalam Islam. Yang pertama adalah tugas ibu adalah mengajari, ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama. Mengajari seperti halnya membaca, menulis, caranya makan, caranya jalan. Yang kedua adalah ibu menjadi tempat curhat atau mencurahkan isi hati secara yang bersifat emosional sehingga anak bisa memberikan keluh kesahnya, bisa memberikan keluhannya sehingga anak tidak meminta dan mencurahkan isi hatinya kepada orang lain selain yang di rumah. Karena ibu itu bersifat menyayangi anak, karena ibu tidak mungkin mencelakakan anak ke dalam hal yang dalam tidak kebaikan. Selanjutnya adalah peranan ayah dalam keluarga. Peranan ayah dan dalam keluarga adalah ayah menjadi pelindung dari faktor eksternal, gangguan dari luar, sehingga anak tersebut merasa aman, merasa tentram, tidak khawatir gangguan dari luar, karena di situ ada peranan seorang ayah. Dan poin berikutnya adalah tugas ayah, yaitu memberikan nafkah dalam Islam adalah nafkah yang halal, sehingga insya Allah dengan nafkah yang halal orang si anak pun apa yang dimakan, apa yang dinikmati segala rezekinya berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah seorang ayah bertugas dalam keluarga adalah menjadi hakim ketika sedang terjadi pertikaian dan perselisihan, maka tugas ayah adalah yang menetralisir keadaan dan menjadi hakim yang paling adil di dalam keluarga tersebut. Dan seorang ayah menjadi konsultan dari seorang anak yang bersifat rasional dan bersifat ilmu pengetahuan guna menjadikan anak tersebut menjadi orang yang tangguh ketika di masa depan kelak. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan keluarga di dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih saudara Jadi. Tanggung jawab pendidikan Islam dalam media massa, tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan masyarakat adalah sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikuti oleh kesatuan budaya, agama, dan pengalaman-pengalaman. Masyarakat adalah lembaga ketiga setelah keluarga dan sekolahan, yang mana sama-sama memberi pengaruh positif dan arahan terhadap pendidikan anak-anak dan menyampaikan isi ajaran Islam walaupun hanya satu ayat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Balighu anni walau ayat," yang artinya sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim.
Peran masyarakat dalam pendidikan. Upaya pengawasan madrasah adalah sangat penting. Penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidik adalah suatu yang mutlak, serta menghadirkan keteraturan sosial di masyarakat. Di era zaman sekarang, modern adalah suatu sangat penting peran orang tua, masyarakat, serta guru dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pendidikan dari masyarakat adalah kecakapan kehidupan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, serta keterampilan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penanggung jawab pendidikan Islam dalam media massa, yaitu masyarakat. Kemudian saya lanjutkan kepada saudari teman saya di sana. B. Tanggung jawab pendidikan Islam dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, sekolah. Sekolah sudah ada sejak zaman dahulu kala, yaitu pada zaman Yunani kuno. Sifat-sifat dan kepribadian terhadap guru, yakni pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, berilmu pengetahuan, berwibawa, bersifat ikhlas dan rela berkorban, bersikap adil terhadap muridnya, gembira dan dapat bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat. Guru adalah pendidik profesional karena ia telah merelakan dirinya menerimanya, memikul tanggung jawab terhadap orang tua. Menurut Syekh Hinan Zaini, tanggung jawab itu ada dua, yakni tanggung jawab yang dibebankan oleh pihak orang tua terhadap sekolah. Yang kedua, tanggung jawab yang dibebankan oleh karena tanggung jawab seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kedua, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sudah membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral sekaligus membangkit moral bangsa. Pesantren umumnya bersifat mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah atau kekuasaan. Ada 3 unsur utama terhadap pesantren. Yang pertama, unsur kiai, yang kedua unsur pondok pesantren, dan yang ketiga itu sarana peribadahan dan pendidikan.